Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas karunia-Nya pada pagi hari ini kita semua dapat hadir di aula Masjid Al-Huriyah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, adik-adik para mahasiswa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat memulai dan sekaligus melanjutkan kajian pagi Masjid Al-Huriyah. Setelah agak lama kita sempat berhenti karena pandemi, dan alhamdulillah atas izin Allah pada pagi hari ini kita dapat memulai kembali. Saya mendapatkan amanah untuk bersama-sama belajar, ya, sekali lagi bersama-sama belajar al-Islam, karena sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Rasul-Nya bahwa salah satu tanda orang-orang yang dijadikan oleh Allah baik itu adalah mereka yang diberikan kefahaman tentang agamanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi hamba yang baik, maka hamba itu akan diberikan pemahaman yang benar tentang agamanya. Karena itu, saudara sekalian, kita harus berusaha untuk senantiasa mendalami, ya, belajar ilmu. Karena Rasulullah saja diperintahkan oleh Allah untuk terus menambah ilmu. Dalam sebuah ayat dalam surat Thaha itu Allah berfirman, "Qul Rabbi zidni ilma." Katakanlah Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu. Jadi Nabi saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ilmu. Tentu ilmu dalam hal ini adalah ilmu dalam arti yang umum, yaitu ilmu yang mengantarkan seseorang menjadi hamba yang baik, berakhlak baik, mengenal Allah Tuhannya dengan benar. Ilmu itulah yang wajib dan harus didahulukan untuk dipelajari. Alhamdulillah pada hari ini kita semua akan belajar salah satu kitab yang sangat masyhur, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia taman-taman orang-orang saleh. Jadi Riyadhus Shalihin, taman-taman orang saleh. Kitab ini disusun oleh seorang ulama yang sangat terkenal, yaitu Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damsyiki. An-Nawawi itu banyak, ya. Ada juga di Indonesia ada An-Nawawi Al-Bantani, ya. Tapi ini An-Nawawi Ad-Damashqi, artinya dari Damaskus. Imam Nawawi ini kalau menurut sejarah lahir 631 sampai 676, wafat. Bayangkan, hanya diberi umur yang pendek tapi luar biasa hasil karyanya yang sangat
monumental. Berarti beliau ini lahir ketika abad 7 ya, abad 7 Hijriah, atau kurang lebih sekitar abad 13 ya, kalau di tahun Masehi. Nah, kitab Riyadhus Shalihin ini sudah menjadi kajian tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ya, ini harus diingat. Karena itu kalau kitab sudah dikaji mulai dari abad 7, abad 8 sampai dengan saat ini abad 14 Hijriah, itu berarti kitab ini sudah masyhur. Sudah menjadi kajian pada setiap pesantren-pesantren maupun lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian saya tidak usah berbicara banyak tentang siapa Pak Nawawi karena beliau sudah sangat terkenal. Namun mari kita bersama-sama berdoa dan mengirim suratul Fatihah kepada beliau yang telah berjasa, telah mendidik kita, telah menyusun kitab yang dapat menjadi tuntunan bagi kehidupan kita. Moga-moga Allah SWT meridhoinya. Ala hadinah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Moga-moga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena kita memuliakan guru, memuliakan syekh yang telah berjasa menyusun kitab yang luar biasa ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Saya baru kemarin juga membeli ya, sengaja untuk dapat kita kaji bersama. Jadi ada yang menyusun kitab ini beberapa jilid karena disarah ya. Disarah itu diulas ya. Tapi kalau lengkapnya hanya hadis setebal ini ya. Nggak tahu ini berapa tahun ya bisa kita tamatkan gitu ya. Tapi insya Allah mari kita berniat untuk belajar, dan telah terbukti bahwa kitab ini telah direcognize ya, diakui oleh seluruh para ulama. Tidak ada satupun ulama yang berkeberatan terhadap isi kandungan dari kitab ini. Bahkan terus disarah ya, diulas, diberikan penjelasan oleh beberapa ulama yang lahir kemudian. Terus sekalian, beberapa kelebihan dari kitab Riyadhus Shalihin ini adalah saya kagum karena Imam Nawawi telah menyusun begitu sistematis. Ya. Beliau bagi dengan beberapa bahasan utama, kemudian ada 265 bab, ya, 265 bab, dan di dalam kitab ini kurang lebih terdiri atas 1897 hadis. Dan insya Allah semua hadis yang beliau kumpulkan adalah hadis yang tergolong hadis yang sahih. Sesuai dengan tekad beliau dan sumpah beliau bahwa saya hanya akan mengutip, ya, kemudian menulis hadis-hadis yang sahih. Dan ternyata itu diakui oleh semua ulama yang telah mengkaji bahwa hadis-hadis yang dimuat di dalam kitab Riyadhus Shalihin diakui sebagai hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, kelebihan dari kitab Riyadhus Shalihin ini, karena dia membagi berdasarkan bab, berdasarkan subtema, berdasarkan subkajian tertentu, maka Imam Nawawi selalu mencantumkan ayat-ayat yang berhubungan dengan bab yang akan dibahas itu. Itu yang luar biasa. Ya. Jadi beliau ingin menegaskan bahwa sumber ajaran Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Qur'an dan hadis. Ya. Dan inilah yang selalu beliau pegang. Karena itu setiap beliau menyampaikan materi apapun, itu selalu beliau cantumkan juga ayat-ayat Al-Quran yang mendasari, yang berhubungan dan yang berkaitan dengan subtema itu. Ini kelebihan dari kitab Riyadhus Shalihin. Semoga dengan kajian seperti ini kita banyak belajar ya, bahwa memang sumber
ajaran Islam itu adalah yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian beliau juga berpegangan bahwa selain Al-Quran dan hadis sebagai pedoman bagi kaum muslimin di dalam kehidupan ini, dia adalah petunjuk terbaik bagi orang-orang yang ingin bertakwa dan ingin menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Karena memang tidak ada satupun yang tidak dibahas di dalam Al-Quran. Ya. Tidak ada satupun persoalan kehidupan yang tidak terpecahkan di dalam Al-Quran. Itu harus kita yakini. Karena itu Imam Nawawi ingin mengajarkan kepada kita tidak ada satupun persoalan kehidupan yang tidak dipecahkan oleh Al-Quran. Makanya kita selalu berdoakan setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi. Jalannya siapa? Yaitu jalan orang-orang yang telah pasti Engkau beri nikmat atas mereka. Dan kita berdoa kepada Allah, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya kami hanya mengetahui apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang telah Engkau kehendaki, Engkau ajarkan kepada kami. Karena itu kita selalu bermohon kepada Allah, moga-moga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Ya. Baik, ikhwatullah rahimakumullah. Kitab Riyadhus Shalihin ini oleh Imam Nawawi dimawali dengan bab pertamanya, ya. Bab pertama dengan bab tentang niat, ya. Babul ikhlas wa ikhdarin niyah fi jami'il a'mal wal aqwal barizah wal khafiyah. Jadi Imam Nawawi mengawali dengan dengan tema atau bab tentang pentingnya niat. Ya. Beliau tidak menggunakan istilah niat, bahkan beliau langsung pentingnya ikhlas dan selalu menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan, baik dalam keadaan yang nyata maupun dalam keadaan yang sir, yang samar. Ya. Jadi Imam Nawawi menekankan pentingnya keikhlasan, ya, dan menghadirkan sifat dan niat ikhlas itu dalam semua perbuatan, dalam segala perbuatan, istilahnya fi jami'il a'mal, ya. Baik itu dalam ucapan maupun dalam keadaan apapun, karena niat itu yang akan menguatkan kehidupan kita. Niat itu yang akan menghadirkan motivasi kepada kita semua di dalam beramal. Ya. Jadi pentingnya niat. Mari kita renungi hadis ini. Ya. Nah, apa yang mendasari Imam Nawawi atau pengarang kitab ini menempatkan niat sebagai hal yang utama? Karena di dalam Al-Quran juga ada beberapa ayat yang menekankan betapa pentingnya tentang niat ini. Di dalam kitab ini, Imam Nawawi menyebutkan ada menyinggung tiga ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan bab yang akan dibahas, yaitu bab ikhlas. Yaitu pertama dalam surat Al-Bayyinah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin khunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan tulus, ikhlas, menjalankan agama untuknya semata-mata, berdiri lurus, ya, dan menegakkan salat serta menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Jadi ayat ini menegaskan bahwa tidaklah mereka itu diperintah, ya, untuk beribadah kepada Allah, liya'budullah,
melainkan dengan mukhlisin. Ayat Al-Quran yang mendasari betapa pentingnya ikhlas ini, ya. Yaitu di dalam surat Al-Bayyinah, bahwa ayat ini menegaskan bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan meluruskan dan mengikhlaskan niat, karena semata-mata untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ya. Ini menegaskan bahwa ikhlas itu tidak mudah. Ikhlas itu tidaklah pekerjaan yang mudah dikerjakan, karena memang ikhlas itu adalah sebuah proses yang panjang, ya. Dan salah satu yang penting supaya ikhlas itu muncul adalah yaitu kalau mereka memiliki ilmu, ya. Tanpa dasar ilmu maka sulit akan mendapatkan ikhlas. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. La yanalu, tidak akan, sama sekali tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah binatang yang mereka korbankan, tetapi yang akan sampai itu adalah ketakwaan dari kalian semua. Dan selalu memperbaiki niat itu adalah perkara yang harus didahulukan bagi orang-orang yang beriman. Apa pentingnya urusan niat ini? Dan urusan niat itu adalah urusan yang ada di dalam hati, ya kan? Di dalam hati, ya. Dan biasanya tidak bisa dengan mudah diketahui oleh orang lain. Ada sebuah kisah, seorang sahabat menjadi imam dalam sholat, itu selalu membaca surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad Allahus samad. Sehingga beberapa sahabat bertanya, mengapa engkau dalam sholat-sholatmu selalu dalam setiap rakaat membaca surat Al-Ikhlas? Bukankah Nabi tidak pernah merintahkan seperti itu? Sahabat itu mengatakan, ya saya tidak pernah mendengar Rasulullah dalam setiap rakaatnya membaca surat Al-Ikhlas. Tapi saya pernah mendengar beliau mengatakan bahwa perbaiki niatmu, perbaiki sifat ikhlasmu dengan memperbanyak surat Al-Ikhlas. Dia bilang. Makanya surah itu disebut dengan surat Al-Ikhlas. Karena inti dari surat Al-Ikhlas itu adalah tauhid. Ketika seseorang telah menggantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah puncak kekuatan orang yang beriman. Itulah tauhid esensinya. Dan itulah Al-Ikhlas. Makanya surat disebut surat Al-Ikhlas. Walaupun nggak ada kata-kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas itu. Karena esensi Al-Ikhlas adalah memperbaharui dan meluruskan tauhid kita. Ketika seorang mukmin memiliki tauhid dan ketergantungannya yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itulah dari kekuatan awal dari kemajuan itu ketika kita memiliki sifat tauhid. Hadis ini sangat terkenal diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, ya, seorang khalifah, ya, khalifah yang kedua, dan beliau juga termasuk seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Hadis ini berbunyi lengkapnya, wa an amirul mu'minin Abi Hafsah Umar bin Khattab ibni Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Al-Qurti Ar-Rajah bin Abdi Ka'ib bin Luwai bin Ghalib bin Al-Qurash Al-Adawi. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha
awi imra'atin yang kihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini adalah hadis yang muttafaq alaih. Artinya disepakati oleh para ahli hadis khususnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini lengkapnya berbunyi innamal a'malu binniyat, hanya saja semua amal perbuatan itu tergantung dengan niat-niatnya. Karena kalimatnya binniyat, niat itu kan jamak dari an-niyah. Hanya saja semua amal perbuatan tergantung dengan niat-niatnya, ya, niat-niatnya seseorang. Dan hanya saja bagi setiap orang itu akan mendapatkan dari apa yang diniatkan. Nah, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu pun kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia mendapatkan pahala itu. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk urusan dunia, atau ingin mendapatkan dunia, atau dia hijrah ingin mendapatkan, atau hanya karena ingin wanita yang dinikahinya, maka dia hijrahnya pun hanya untuk itu, sesuai dengan yang diniatkan. Nah ini sekalian, inilah hadis yang sahih, yang sangat kuat, yang menguatkan ayat-ayat tadi tentang pentingnya ikhlas. Hadis ini menegaskan bahwa semua perbuatan manusia, bahkan kalimatnya dengan menggunakan innama, ya, hanya saja amal perbuatan seseorang itu tergantung pada niat-niatnya. Ini menegaskan bahwa niat itu banyak, ya kan? Niat-niat itu. Jadi niat itu motivasi seseorang melakukan perbuatan itu ternyata bermacam-macam dari awal. Ada yang niat karena Allah dan ada niat yang bukan karena Allah. Bahkan ada yang awalnya niat karena Allah, tapi dalam perjalanannya bisa rusak niat itu. Jadi niat itu banyak, makanya kalimatnya bin niat, niat-niat ya. Karena ingin menegaskan bahwa banyak sekali orang yang melakukan aktivitas perbuatan itu dengan motivasi yang beragam, bermacam-macam. Dan Rasulullah menegaskan bahwasannya setiap orang itu mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan. Nah, contohnya ini adalah dikisahkan tentang kisah hijrah, karena pada waktu Rasulullah SAW akan hijrah, itu memang motivasi beberapa para sahabat yang hijrah itu motivasi macam-macam. Wah, saya akan ikut bersama rombongan Nabi apa hijrah. Siapa tahu di sana saya bisa berbisnis. Karena di sana peluang untuk bisnis besar, kan gitu ya. Ini motivasi. Bahkan disebutkan di situ ada seorang sahabat yang motivasi ke sana, siapa tahu saya di sana bisa mendapatkan wanita yang baik untuk saya nikahi. Karena saya mendengar di Madinah banyak wanita yang baik, wanita yang cantik, kan gitu. Itu motivasi. Jadi untuk menegaskan bahwa motivasi itu adalah hal yang selalu ada pada diri manusia dan itu beragam. Bahkan sampai ketika pada masa Rasul saja, di situasi seperti itu saja, masih ada seorang sahabat yang punya motivasi bukan karena Allah hijrahnya. Padahal hijrah itu adalah perintah Allah untuk dapat menyebarkan agama dan menghindari berbagai macam fitnah dan kesulitan yang diciptakan oleh orang kafir Quraisy saat itu. Kondisi seperti itu saja, masih ada sahabat yang memiliki motivasi yang bermacam-macam. Nah, karena itu ini menjadi gambaran dalam kehidupan secara umum bahwa niat itu adalah hal yang sangat penting. Niat itu sendiri itu sebetulnya mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah niat itu berisi atau berkaitan dengan tujuan. Sehingga seseorang yang berniat atau meniatkan sesuatu, niat itu menjadi gambaran apa motivasi, apa tujuan dia melakukan sesuatu itu. Makanya ketika seseorang berniat, sekalian, itu sebetulnya dia telah menetapkan tujuan pekerjaan yang akan dia lakukan. Ya. Kemudian yang kedua,
niat itu sendiri itu juga menentukan jenis dari kegiatan itu. Apakah itu perbuatan wajib, kemudian perbuatan itu adalah sunnah, perbuatan itu adalah mubah. Jadi niat juga mengandung atau berisi atau berkaitan dengan jenis kegiatan itu. Karena itu sebagian para ulama ketika melakukan kegiatan itu harus juga memahami apa yang akan kita lakukan. Itu perbuatan wajib atau tidak. Kemudian niat itu juga bisa menentukan apakah perbuatan kita itu bernilai ibadah atau tidak. Ini pentingnya niat ini. Mungkin contoh yang paling mudah makan. Kalau Anda makan hanya untuk bersenang-senang, itu tidak ada nilai ibadahnya. Tapi ketika Anda makan, ya Allah saya makan, bismillah saya makan supaya saya kuat beribadah kepadamu. Jadi niat itu bisa menentukan perbuatan seseorang itu bernilai ibadah atau tidak. Paling enggak tidak itu maksudnya dia hanya sebuah kebiasaan biasa ataukah dia bernilai ibadah. Ini kan penting. Makan itu adalah kalau kita tidak berniat karena Allah, itu kan suatu kegiatan yang biasa saja. Hewan juga melakukan makan kan gitu. Tapi kalau orang yang beragama, orang Islam, orang mukmin, maka semua perbuatannya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekalian, perkara niat itu menjadi sangat penting. Karena itu Rasulullah selalu menasihati para sahabat dengan kalimat jaddidu niyatakum. Perbaiki niatmu setiap saat. Karena niat itu bisa berubah. Ada sebuah kisah. Seseorang di awal sudah niat karena Allah. Misalnya mau berkorban. Sudah membawa sapi yang besar, niat karena Allah. Tapi begitu mungkin disuting kemudian di film, lalu bisa berubah kan niat itu. Karena ingin dapat pujian dari manusia. Coba, begitu mudahnya hati itu. Yang tadinya sudah niat, tapi dalam perjalanan bisa rusak. Yang tadinya berniat karena ibadah kepada Allah, bisa rusak dan tidak murni. Nah, ini perkara niat. Jadi, ada seorang ulama mengatakan, saya heran ketika seseorang menggampangkan niat ini. Padahal dari niat itulah, apakah perbuatan kita bernilai ibadah di sisi Allah atau tidak. Karena itu sangat penting, adik-adikku sekalian, para mahasiswa berniat. Sama, ketika saudara jauh, berangkat ke ibadah yang jauh. Itu kan motivasi niatnya macam-macam itu. Ya. Saya ingin supaya disebut sebagai mahasiswa, supaya dianggap sebagai keren gitu ya, supaya hebat dianggap hebat. Ya. Nih dari kampung ini ada sekolah yang jauh dan itu adalah saya. Ya. Macam-macam begitu ya motivasi. Nah ini sering motivasi itu bisa berubah kalau tidak kita rawat niat itu. Kalau tidak terus kita perbaiki niat karena Allah. Padahal setiap pencari ilmu, penuntut ilmu siapapun, tentu Anda berangkat dengan mengorbankan semuanya. Berpisah dengan orang tua, berpisah dengan kampung halaman. Itu tentu motivasinya satu, dalam rangka untuk menuntut ilmu agar kita menjadi hamba yang benar, hamba yang ikhlas. Dan mencari ilmu itu sebetulnya adalah motivasinya utamanya adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dikatakan bersyukur? Mencari ilmu itu bentuk dari rasa syukur kita yang paling tinggi karena kita mensyukuri nikmat akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika akal itu tidak digunakan, maka kita tidak ada bedanya dengan binatang. Makanya manusia itu oleh para psikolog disebut dengan binatang yang berakal. Karena sebetulnya ciri-ciri fisik sama dengan binatang. Cuman kelebihan kita berakal. Nah ini manusia itu manusia berakal, tapi akalnya nggak digunakan. Coba di mana itu? Jadi apa bedanya kita dengan binatang? Jadi yang membuat kita lebih mulia dari binatang karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Jadi mencari ilmu itu
adalah niatnya dalam rangka mensyukuri nikmat Allah berupa akal, yaitu dengan menggunakannya untuk menuntut ilmu. Dan ilmu kita niatkan untuk menjadi tuntunan dan pedoman agar hidup kita menjadi lebih baik, hidup kita lebih benar, hidup kita lebih lurus sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasul. Jadi ini sekalian, hadis ini disarah dengan sangat panjang, tapi saya ingin menyimpulkan dari beberapa keterangan yang diulas oleh beberapa pensarah hadis ini, yaitu bahwa kita harus selalu memperbaiki hati kita, karena hati itu memang selalu berbolak-balik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah, luruskanlah hati ini untuk senantiasa ada di dalam agama. Dan Rasulullah menceritakan tentang niat ini dihubungkan dengan hijrah, karena memang hijrah dalam arti yang asli tentunya adalah perpindahan dari Makkah menuju Madinah. Itu adalah yang disebut dengan hijrah. Hijrah dalam arti fisik, dalam arti makani, tempat. Tapi hijrah dalam arti yang lebih luas, kita semua ini adalah harus senantiasa berhijrah. Hijrah itu apa sih? Hijrah itu siap berubah dari keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang baik. Atau dalam bahasa yang keren sekarang ini, hijrah itu juga bisa diartikan proses transformasi diri menuju kehidupan yang lebih baik. Setiap kita harus melakukan transformasi. Kita semua harus siap untuk berubah. Tentu berubah yang baik. Mereka yang siap untuk berubah ke arah yang baik itulah mereka yang akan mendapatkan kebaikan, keberkahan yang banyak. Dan inti dari yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah kita harus siap untuk berubah ya ke arah yang lebih baik. Kita harus melakukan proses transformasi dalam kehidupan ini. Dan kalimat ini sering juga ya diungkapkan oleh Pak Rektor kita, bahwa proses transformasi menuju kehidupan yang lebih baik itu harus dimulai dari level individu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali masing-masing individu itu siap untuk berubah. Jadi perubahan umat pun tidak akan terjadi kalau setiap individu tidak siap untuk berubah. Berubah ke arah yang baik. Jadi level perubahan itu harus setiap individu. Karena kalau setiap individu tidak berubah, tidak akan bisa. Baik, kemudian saya kira hadis pertama ini sangat penting, dan insya Allah bab niat ini tidak perlu kita targetkan harus kita bahas dalam waktu yang pertemuan pertama. Karena tadi sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa urusan niat ini adalah urusan yang penting yang harus terus kita rawat, kita perbaiki, kita perbaharui dalam setiap langkah kita dan perbuatan kita. Mari kita awali kehidupan ini dengan meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan selalu kita ikrarkan di dalam bacaan surat Al-Fatihah kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Inilah esensi dari surah Al-Fatihah yang langsung berhubungan antara manusia dengan Al-Khaliq Allah. Ada di dalam ayat 4 surat Al-Fatihah. Dan itu esensinya adalah yaitu pentingnya meluruskan niat di dalam diri kita semua. Baik, saya kira itu yang insya Allah kita bahas pada pertemuan hari ini.
insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.